Cafe Pie. Lihat kelas-kelasnya. Yuk. Ini kelas kecil sih. Kelas yang legend yang biasa di YouTube yang itu Ah, di iya, sana. iya, iya, iya. Tapi nggak tahu lagi dipakai atau enggak. Ini kelas biasa. Tapi Yang tetap ada yang digeser-gesernya. oh, good, good, good. Ya, ini sama semua sih kelas. Assessment Nanjing. Jadi kayak kalau kosong gitu harus booking dulu gitu atau? Iya, kayak. Kalau kamu di mana? Udah nggak ada kelas ya? Oh, Nggak ada. waktu itu waktu yang Biasa di sini pre-rec. ya. Oh, kalau saya kan programnya join sama Imperial, jadi kadang ke London tiap minggu. Tapi untuk udah lama sudah. Udah libur. Nggak tahu ya. Oh, bagian dari conference kali ya? Iya, bagian atau summer school. Oh, ini Kayak anak kelas SMA Oxford Legend. Berapa bukan tulis 4 kali 3. Oh, common room. Departemen Matematika Oxford. Cool. What is the framework? Nah, di depan ini ada seseorang bekas anak pelatihan Olimpiade Matematika dan juga bekas anak ITB Matematika yang sekarang sedang kuliah di Mathematical Institute di Oxford. Silahkan memperkenalkan diri Anda. Oke, nama aku Alif. Umur sekarang 24 mau 25 tahun. Asalnya dari Aceh, walaupun orang tua asli Minang. Terus apa lagi? Dulu S1, S2 di ITB dari tahun 2017 sampai 2022. Sekarang lagi S3 di bidang Mathematical Finance and Stochastic Analysis. SMA dulu di mana? SMA di Fatih Bilingual School. Oke. Bisa cerita bagaimana caranya sampai ke sini? Mungkin orang-orang bertanya, wah gimana nih biar bisa sekolah di Oxford gitu kan? Wah keren banget gitu. Bisa cerita nggak dulu prosesnya seperti apa? Nggak tahu sih. Saya dulu kayaknya karena beruntung aja. Soalnya kan ini pas terakhir mau selesai fast track di ITB, terus ini dulu dosping saya itu kayak apa nyuruh saya kuliah di Oxford. Oh, oke. Siapa dulu? Free. Oh, free. Ya udah, saya nggak terlalu peduli sih harus di mana aja, yang penting dapat dosping Aha. cocok. Nggak tahu ternyata beruntung dapat dosping yang cocok di sini. Skema apa untuk bisa sekolah di S3-nya itu dari pemerintah Indonesia kah atau dari Oxford-nya sendiri? Kalau saya dari salah satu research lab di Oxford, namanya Oxford Man Institute of Quantitative Finance. Jadi full funding dari lembaga. Ini full fundingnya itu untuk mengcover berapa tahun? Tuition and living allowance. Living allowance selama berapa tahun? 4,5 tahun. Nah, mungkin ya ya bisa dibilang di ITB itu kualitasnya cukup baik kalau di Indonesia. Tapi kalau dibandingkan dengan Oxford, tentunya ada banyak hal yang perlu ITB perbaiki, sehingga mungkin Alif ketika dari ITB langsung ke Oxford mungkin perlu ada penyesuaian karena juga bidangnya rada spesifik yang mungkin juga nggak terlalu
materi-materi yang terkaitnya nggak terlalu diberikan di ITB. Nah, apa yang dirasakan ketika pertama kali datang ke sini? Apakah harus struggle dengan berat atau bagaimana? Mungkin bisa Cukup cerita kaget gitu. sih. Walaupun memang dari awal sudah expect bakal cukup overwhelmed dengan kesulitan atau complexity dari materi-materi yang udah di expect dari lulusan dari S1 Oxford. Mhm. Jadi kayak jadi kaget, nggak kaget sih tapi overwhelmed. Jadi banyak sekali menurut saya yang ketinggalan dari bukan cuma dari maksudnya gimana ya, masih banyak ketertinggalan matematika Indo dibandingkan di luar Indo gitu. Jadi kayak ya Hal-hal standar apa mungkin yang di sini assume anak S1 itu udah tahu, tapi kemudian ternyata Alif harus belajar dulu sendiri gitu misalkan. Kayak misalnya topik-topik. ya topologi atau kalau misalkan yang mengambil fokus di bidang statistik atau probability theory atau stochastic analysis, misalkan ya stochastic calculus itu udah dasar banget. Tapi di Indonesia di ITB itu pas zaman saya itu bahkan belum ada matkul stochastic calculus. Kemudian matkul topologi di ITB itu juga hampir nggak pernah buka. Jadi ya, harus banyak belajar sendiri. Oke, tapi secara umum setelah penyesuaian selama hampir 1 tahun ini, apa yang dirasakan? Apakah sudah merasa bakal bisa doing fine di sini atau gimana? Untuk doing fine, saya rasa sih bakal doing fine. Cuma ya learning curve selama di sini itu memang sangat tajam. Terus ya dan sampai sekarang pun masih belum merasa menguasai hal-hal yang harus didasari itu semua. Jadi merasa masih perlu banyak membaca atau mengerjakan soal-soal atau baca papernya. Tapi ya sekarang mungkin merasa lebih terbiasa dengan hal itu. Nah, ketika merasa harus catch up itu tentunya kan belajar lebih giat dan lebih banyak. Bisa ngasih contoh nggak misalkan apa yang dilakukan mungkin yang Alif anggap ekstra gitu nggak pernah dilakukan selama ketika di ITB, tapi ketika di sini Alif melakukan hal tersebut gitu untuk bisa ngejar ya ketertinggalan tersebut. Selama di sini banyak-banyak nanya atau diskusi ke teman yang lebih tahu sih. Oke. Jadi waktu itu harus ada prerequisite yang harus diambil barengan dengan anak S1 lagi gitu ya? Atau gimana? Ya undergrad masters. Undergrad master. Jadi bisa anak S1 yang di tahun keempat. Jadi hitungannya master sih. Waktu itu mata kuliah apa yang harus ngambil course secara eksplisit? Stochastic analysis, stochastic processes. Jadi stochastic process yang di sini dipelajari itu benar-benar matematik banget gitu. Jadi benar-benar dimulai dari measures theory-nya, dan benar-benar bahkan pakai functional analysis juga kayak Banach space atau Hilbert space dari functional analysis. Terus juga ngambil ya stochastic analysis gitu sih. Kira-kira gimana ya cara menjembatani antara misalkan orang-orang yang ingin lanjut gitu untuk ke universitas yang top dunia, maksudnya bagaimana cara universitas-universitas di Indonesia itu tetap bisa memfasilitasi orang-orang semacam itu tanpa juga terlalu membebani gitu anak-anak yang lain gitu, mungkin yang levelnya belum nyampe ke sana dan Mungkin juga bisa mungkin nggak diperlukan gitu. dipikirkan skema kayak research experience dengan universitas-universitas di luar. Kayak misalkan saya dulu waktu sebelum lulus S1 S2 di ITB sempat ikut research experience dari Australian National University.
Oke itu online karena masih COVID. Tapi tahun-tahun selanjutnya bahkan tahun sekarang udah offline harusnya program. Program ini kerjasama dengan ITB, UI, UGM dan Unpad mungkin dan beberapa universitas Indonesia lain. Jadi itu sangat membantu gitu untuk menyembatani knowledge gap yang dirasakan antara mahasiswa Indo dengan di luar Indonesia. Oke, itu dari sudut pandang mahasiswanya ya. Kalau dari sudut pandang universitasnya sendiri, kira-kira Kayak bikin apa yang bisa di-offer oleh universitas gitu? ya itu offer semacam program research experience gitu. Ya program research nggak mesti research ya, matematika kan susah gitu untuk mencari topik yang benar-benar baru, tapi kayak misalkan untuk reading paper dari topik ini misalkan yang nggak pernah didengar dari matematika sebelumnya. Oke, Alif, mungkin begitu saja. Mudah-mudahan sukses dengan studi ke depannya. Terima kasih banyak.